warahmatullahi wabarakatuh. Buah jermek, buah salak yang hadir rame, jawab salam kurang kompak, kurang mau masuk surga enggak ini? Buah salak, buah pepaya yang jawab salam kompak, saya doain pulang dari sini dapat mantu orang kaya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang kencing jawab salam banyak utang itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaka ya dzal jalali. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana. Dah makan dah ya. Alhamdulillah, dari tadi saya liatin nggak ada yang buka snack, yang buka dah makan ya. Waktunya sarapan pagi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh menjelang siang hari ini. Kita dapat bersilaturahmi ke kantor Sohibul Wilayah Bapak Lurah Kebagusan, Bapak Rudi Budianto ya. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat terus, panjang umurnya, banyak duitnya, dimudahkan segala urusannya, ditunaikan hajat-hajatnya. Kita doakan mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa jadi Menteri Lingkungan Hidup. Amin. Apa Pak? Ini kan yang doain jamaah kuliah subuh ini yang insya Allah ahli surga semua. Amin ya robbal. Salawat teriring salam mudah-mudahan tercurah ruah pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai umatnya yang masih setia, patuh dan istiqomah menjalankan segala sunnah syariat dan ajarannya. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada kesempatan kuliah subuh di Kelurahan Kebagusan ini, ntar di sono dikumpulkan di dalam surganya Allah dengan membawa syafaat uzmah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatid, para guru, para sepuh, para orang tua yang mohon maaf lahir dan batin, tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena saya dikasih waktu 5 menit karena ntar mau diterusin sama Pak Lurah ya. Jadi mohon maaf Pak Lurah ya, cuma dikit aja ya. Bapak hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi teman saya, guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Taufik Rahman sudah nyampein banyak ilmu, wabil khusus tentang sifat juhud. Sifat apa Pak? Pak?
Juhud. Kira-kira kalau kita mau mempunyai sifat juhud, siap meninggalkan semuanya enggak? Hah? Juhud itu kan kita bakalan ninggalin dunia, kita enggak cinta sama dunia. Kira-kira kita semua ini cinta enggak sama dunia? Cinta enggak kira-kira sama dunia? Berarti belum juhud kita, ya. Makanya tadi diingetin, ya, di dalam Al-Quran juga sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Tuh, udah diingetin sebelum kita ada di dunia, udah diingetin sama Allah oleh baginda Rasul, juga diingetin jangan terlalu cinta sama dunia. Berarti kita nggak boleh kaya, ya Ustaz? Boleh nggak? Pak Lurah punya jabatan tinggalin, kira-kira boleh nggak? Gantian. Masa Pak Lurah mulu? Dua lagi, kelurahan Portangan ya Ustaz? Jati Padang ya? Tuh, luar biasa jabatannya Pak Lurah, kebagusan sama Jati Padang, bagi-bagi ngapa tuh? Tinggalin cinta dunia, bukan kita nggak cinta dunia, tapi tidak terlalu cinta. Karena kata baginda Rasul, suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke baginda Rasul, ya Rasulullah. Nyaut ngapa Pak? Ya Allah, biar cepetan ini, biar Pak Lurah naik, ya. Apa kira-kira amalan yang bisa kalau aku kerjakan amalan tersebut, aku dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia? Tuh. Lalu apa jawab baginda Rasul? Juhud fid dunya yuhibbukallah. Kalau engkau juhud, enggak rakus, gitu kira-kira ya bahasanya ya, kayak Mahmudin ya. Juhud itu enggak rakus tentang dunia. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, baginda Rasul udah contohin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kunci kekayaan di dunia, tapi baginda Rasul enggak menjalankannya. Bahkan ada suatu kisah, baginda Rasul saking juhudnya, ya, tidur beralaskan tikar. Tahu-tahu di pundaknya apa? Nyeplak apa ya namanya? Berbekas tikar yang beliau tidurin. Kira-kira kita juga hadir di sini nih, kan di komplok nih ya. Mudah-mudahan pada nempel semua nih komplok nih, jadi saksi terlalu ya. Ya. Jadi saksi nanti menandakan bahwa kita juhud, ya. Bukan kita tidak boleh cinta sama dunia, tapi tetap yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nomor wahid. Inna salati kurang kompak. Inna salati dah, itu hakikatnya, itu kita hidup di dunia. Makanya tadi Ustaz Taufik bilang, mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya udah lewat 5 menit ya. Hah? Lanjut Mas. Ya Pak Lurah mau lanjut mulu ini, ya. Ya udah saya lanjut dikit ya Pak Lurah ya. Ya kali ntar mau pulang di amplopin sama Pak Lurah. Ya Pak. Jadi kita, kata baginda Rasul, kalau meletakkan dunia itu jangan di hati, tapi letakkan dunia itu di tangan. Kira-kira begitu ya, Kiai Mahmudin ya. Di bawah telapak tangan kagak bisa dipegang dong ya. Ya. Karena kenapa? Kalau dunia di hati berarti kita sudah menahankan dunia. Kita lupa sama yang memiliki dunia. Bahkan
Jenderalnya malaikat pernah berwasiat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 wasiatnya, salah satunya adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mubarrikun bih. Cintai apa yang kalian ingin cintai ya Rasulullah. Jabatanmu, kedudukanmu, hartamu, istrimu, anakmu, cucu kesayanganmu, tapi ingat semua itu akan berpisah dengan dirimu. Tuh. Ya Pak, kan sekarang begitu. Dari kecil kita diurusin, udah gede ngurusin cucu. Ada yang begitu di sini? Ada. Hah? Kapan ibadahnya kalau begitu? Ya, ayo ya, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih sudah 2 bulan yang lalu Ramadan dan Syawal kita ditinggalkan. Ayo kita perbaiki hablum minallah kita, juga hablum minanas kita. Insyaallah jamaah kuliah subuh kebagusan mah insyaallah selalu istiqomah. Fitahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Insyaallah di bawah bendera baginda Nabi Muhammad Rasulullah, bendera kuliah subuh kebagusan akan naik ke perahunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di dalam surganya Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang masuk ke dalam surganya Allah tidak akan pernah diperhitungkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ayo kita amalkan sifat juhud, bukan berarti kita tidak mencintai dunia, tapi semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berpisah dengan diri kita. Ya, baginda Nabiuna umurnya 63 tahun. Umatku baina sitin wasab'in. Jadi yang udah 60 tahun siap-siap. Insya makanya hadir istiqomahkan hati kita di majelis kuliah subuh kebagusan. Kalau yang pulang dari sini kepaduk akar rambutan meninggal dunia, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketua kebagusan kuliah subuh jamin yang pulang dari sini entar mati masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siapnya? Insya Allah. Pisang gepok, pisang raja, pisang tanduk, pisang batu, itulah nama-nama pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah.